ini sekarang berarti harus bed rest ya? Bed rest, 2 hari bed rest tanpa turun dari ranjang. Jadi kalau Pak Ustadz mau beliin kado buat istrinya, suaminya aja yang beli ya. Istrinya kok ikut jalan-jalan. Gitu ya. Nah, tapi ini kan emang kehamilannya direncanakan banget, pengen banget nih bayi Betul. kembar sampai pakai lewat. Sebenarnya sudah sebelum ada Nabila yang nomor 2, kita ikut program bayi kembar yuk. Ah janganlah. Oh ya pas hamil anak kedua. Nah yang ketiga ini, alhamdulillah sudah 3 tahun nih Nabila, udahlah bismillah. Rencanakan bayi kembar. Jadi ini yang ingin siapa sebenarnya bayi kembar? Oke. Biar apa sih? Biar anaknya banyak. Oh, biar anaknya langsung cepat banyak gitu. Iya, karena saya ada 8 embrio yang kemarin. Oke. Nah, 8 embrio ini itu bisa ditanam semuanya. Oke. Jadi semua diambil 2 sampai nanti targetnya berapa? 12 juga nggak apa-apa. Tapi sebanyak-banyaknya rencananya. Iya, Oke. betul. Tapi ini berarti biaya bengkak loh, Ustadz. Ya, bengkak betul. Ya karena IVF ini kan tidak murah ya. Iya. Karena harus mengeluarkan kocek yang lumayan. Sebelum sekolahnya loh Pak Ustadz. Hah? Belum sekolahnya. Belum sekolahnya. Ke depannya, tapi nggak apa-apa lah. Prinsip saya semakin banyak yang ditanggung, semakin banyak rezeki. Oh gitu. Iya. Nah tapi Pak Ustadz nih, Ya. ini ada yang nanya juga. Ini Pak Ustadz kan mengumumkan kabar bahagia itu di usia Baik. 1 bulan pernikahan. Karena ada yang bilang, nggak boleh terlalu cepat-cepat mengumbar kabar, takutnya apa kena penyakit apa tuh? Ain ya. gitu. Pak Ustadz nggak takut begitu? Saya lebih selalu berhusnudzon, berbaik sangka. Sebab laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a. Semakin banyak orang yang mendoakan, maka semakin support untuk kebaikan. Oke. Nah, inti saya, niat saya adalah saya publish agar masyarakat Indonesia mendoakan kami. Oh gitu. Tidak pamer, tidak apapun, tapi mengharap doanya atas sebuah ikhtiar dan perjalanan kami. Itu aja Kak Ros. Tapi alhamdulillah sih, keajaiban kayak tadi ini luar biasa. Support doa ketika kita sudah berada di klimaks, waduh, nggak jadi nih. Tapi Allah luar biasa. Oke. Jadi itu ya tergantung niatnya. Iya, saya niatnya doa aja sih. Oke. Dan untuk mengharap doa dari orang. yang lebih Betul. baik. Coba kita lihat foto sekarang yang mau kita tunjukin ke Pak Ustadz ya. Ini kan foto pernikahan nih. Benar nggak Iya. sih? Pak Ustadz itu dulu nikahnya di umur 35 ya? Iya, betul. Karena sempat takut nikah. Takut gitu ya, betul kah? Takut Biar- kenapa sih takutnya? Trauma kehidupan. Jadi saya berasal dari keluarga broken home. Saya ditinggal bapak itu kelas 5 SD Kak Ros. Hidup dengan ibu melalui berbagai macam penderitaan hidup yang luar biasa. Nah, salah satu trauma terbesar adalah saya khawatir kejadian ketika menikah akan berdampak seperti orang tua saya. Dan ini bukan kecap, karena kakak saya juga begitu, cerai. Adik saya pun begitu. Nah, apakah saya juga akan harus seperti itu? Enggak kan? Nah, trauma itu yang membuat saya akhirnya tanpa terasa di usia 34 mulai berpikir. 35, wah nggak boleh telat nih dari 35. Izin sama ibu pun nggak boleh. Nah, ada trauma sebaliknya dari ibu. Kalau kamu menikah sekarang, aku gimana? Kamu nanti peduli sama istri kamu membuang aku. Nah, sama-sama trauma Kak Ros. Tapi mau tidak mau, 35 adalah mentoknya. Saya harus nikah. Cepat nikah. Ya Alhamdulillah, ketemu jodoh aja. Jadi gitu. Jadi karena tahu trauma itu berarti memang Ustadz akan juga menjaga sebaik-baiknya ini pernikahan. Betul Kak Ros. Oke. Saya melihat itu. Tapi kan Pak Ustadz kalau dalam ceramah selalu menyarankan orang-orang untuk menikah cepat-cepat. Betul. Taruh, gak usah pakai pacaran ya, taruh perkenalan Iya, yang betul, baik betul. gitu ya. Di usia muda. Sebentar Pak Ustadz sendiri nikahnya umur 35 kan gak muda gitu. Ya, memang kita dianjurkan untuk segera menikah. Wa ankihul ayyamu minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkan orang-orang yang masih sendiri. Kenapa ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Dengan menikah fa innahu aghaddu lil basari wal farji. Memelihara matamu dan kemaluanmu. Semakin kemaluan ini ditahan, biasanya berlari kepada zina. Nah, untuk menghindari zina itu menikah. Nah, dampak dari orang yang tidak menikah tentu ada konsekuensi. Puasa sebanyak-banyaknya, ya kan? Tahan hasrat sekuat-kuatnya. Kalau Lebih berat. Kuat. Iya, kalau kuat. Kalau nggak kuat menikah aja. Gitu.